warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat semuanya ya. Pada hari ini kita memasuki MPLS hari ketiga, yaitu hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Kalian sudah dinyatakan diterima di SMK Negeri 1 Karanganyar. Ketika kalian sudah dinyatakan diterima, berarti kalian wajib mengikuti tata tertib ataupun peraturan yang ada di SMK Negeri 1 Karanganyar. Nantinya kalian juga dapat memilih ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Karanganyar. Nah, untuk itu, silakan kalian perhatikan penjelasan tentang tata tertib dan ekstrakurikuler oleh Bapak Helmi Abu Najah, SPD, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi MPLS mengenai tata tertib di SMK Negeri 1 Karanganyar, Kabupaten Purbalingga ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Helmi Abu Najah. Jabatan saya di SMK Negeri 1 Karanganyar adalah Guru BK. Sebelum saya menyampaikan materi tentang tata tertib siswa, sebelumnya saya akan menyampaikan untuk selamat kepada Anda semuanya karena sudah diterima dan menjadi bagian keluarga besar dari SMK Negeri 1 Karanganyar. Semoga 3 tahun ke depan Anda semua kerasan menimba ilmu di SMK Negeri 1 Karanganyar. Dan perlu Anda semua ketahui bahwasanya Anda masuk ke SMK Negeri 1 Karanganyar menjadi siswa itu penuh dengan perjuangan, di mana Anda sudah mengalahkan ratusan siswa yang pada akhirnya kalianlah yang terpilih. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang tata tertib siswa SMK Negeri 1 Karanganyar, di mana tata tertib ini akan berlaku ketika pertemuan tatap muka nantinya. Karena pada saat ini kita masih menjalani PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Di sini terdapat 10 poin yang saya akan nanti bacakan satu persatu sampai 10 ya. Di dalamnya ada beberapa poin. Yang pertama, waktu pelajaran berlangsung. Ada 6 poin. Yang pertama, para siswa wajib datang di sekolah sebelum bel pelajaran dimulai, yaitu sebelum jam 7.00. Para siswa memasuki lingkungan atau ruang sekolah dengan tertib dan teratur untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pada pemulaan pelajaran pertama dan setelah pembelajaran terakhir usai, siswa berdoa bersama memberikan hormat kepada guru dan bendera dengan cara yang telah ditentukan. 4. Sebelum siswa pelajaran dimulai, siswa harus sudah siap mengikuti proses pembelajaran. Yang kelima, siswa yang datang terlambat wajib lapor kepada guru piket atau guru BK. Ya. Yang keenam atau terakhir, siswa wajib mengikuti PKL atau prakerin sesuai jadwal dan mentaati ketentuan yang berlaku. Jadi di sini mengenai waktu pembelajaran, yang poin pertama tadi, para siswa wajib datang ke sekolah jam 7.00, dan biasanya kalau hari Jumat ya, hari Senin sampai hari Kamis itu jam 7.00 pembelajaran sampai jam 15.15 atau jam 3 lebih seperempat. Kemudian untuk hari Jumat jam 7 sampai jam 14 atau jam 2, kemudian dilanjutkan biasanya ada ekstrakurikuler pramuka. Kemudian waktu tidak pelajaran ya, ada 3 poin. Yang pertama, pada jam istirahat siswa wajib berada di luar kelas tetapi di dalam lingkungan sekolah ya, jadi masih di area lingkungan sekolah. Yang kedua, pada jam pelajaran sekolah siswa tidak boleh meninggalkan sekolah. Yang ketiga, pada waktu guru berhalangan hadir, ketua kelas wajib lapor kepada guru BK atau guru BK untuk mendapatkan tugas. Karena biasanya guru yang berhalangan hadir akan memberikan tugas kepada guru BK untuk disampaikan kepada kelas-kelas yang hari itu
beliau mampu atau ajar. Berikutnya yaitu yang ketiga, poin yang ketiga, meninggalkan sekolah. Yang pertama ada tiga ya. Yang pertama, siswa pulang sekolah setelah pelajaran usai sesuai jadwal pelajaran yang berlaku. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya, untuk hari Senin sampai Kamis itu jam 7.00 sampai jam 15.15, sedangkan hari Jumat jam 7.00 sampai jam 14.00. Yang kedua, jika hendak meninggalkan sekolah sebelum pelajaran usai, siswa wajib minta izin kepada guru piket dan guru PK. Yang ketiga, siswa yang berhalangan hadir harus ada surat keterangan dari orang tua, artinya tertandatangan di orang tua mengetahui atau orang tua yang membuat. Kemudian poin yang berikutnya yaitu poin yang keempat, kegiatan OSIS. Ini setiap siswa wajib menjadi anggota OSIS ya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, setiap siswa wajib mengikuti minimal salah satu kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat masing-masing yang diselenggarakan oleh sekolah. Antara lain ada pramuka, sepak bola, birmas, futsal, kemudian palang merah remaja, ada pencak silat, kemudian pencinta alam atau wanasaka, ada sakarton ya atau elektronika, kemudian seni budaya dan sinema fotografi. Yang ketiga, bagi siswa yang tidak mengikuti salah satu kegiatan akan mendapatkan sanksi secara administratif. Ya, karena untuk kelas 10, ekstra wajibnya adalah pramuka. Sedangkan setelah ekstra wajib pramuka, untuk Ananda kelas 10 wajib memilih salah satu ekstrakurikuler pilihan kalian. Poin berikutnya nomor 5. Ada 2 poin di sini, yaitu untuk poin upacara bendera. Yang pertama, siswa wajib mengikuti upacara bendera ya, biasanya dilaksanakan pada hari Senin. Karena hari Senin, oleh sebab itu hari Senin kalian diwajibkan mengenakan seragam lengkap rapi ya, menggunakan topi juga ya. Seragam yang digunakan yaitu OSIS. Yang kedua, setiap siswa wajib menjaga agar pelaksanaan upacara bendera berlangsung dengan tertib, hikmat, dan lancar. Poin berikutnya, poin yang ke-6 yaitu tentang ketertiban dan keindahan. Ya, ini di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, setiap siswa wajib melaksanakan program 7K di sekolah. Apa saja itu? Yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, keridangan, dan kesehatan. Yang kedua, siswa wajib dilarang membawa senjata tajam atau membawa rokok atau mengkonsumsi rokok, miras, dan narkoba. Jadi kalian dilarang keras membawa rokok ya, membawa saja tidak boleh, apalagi mengkonsumsi ya, rokok, miras, dan narkoba. Yang ketiga, setiap siswa dilarang membawa atau menonton atau memerankan gambar atau film pornografi ya. Kemudian poin berikutnya yang ke-7 yaitu pakaian dan cara berdandan ya. Ini banyak sekali, ada 12 poin ya. Namun saya akan bacakan saja biar lebih ringkas. Nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung WA ke guru BK ya, atau di komen di YouTube-nya ya. Yang pertama, setiap hari Senin dan Selasa siswa wajib berpakaian seragam OSIS, yaitu putih abu-abu lengkap dengan badge dan lokasi OSIS ya. Nomor 2, setiap hari Rabu dan Kamis siswa wajib berpakaian seragam khusus, yaitu biasanya mengenakan seragam identitas ya, sesuai dengan kelas dan program kalian masing-masing. Setiap hari Jumat, siswa wajib berpakaian pramuka. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagi siswa yang memakai kerudung atau jilbab, warna kerudung putih untuk hari Senin dan Selasa, warna kerudung hitam untuk hari Rabu dan Kamis, dan coklat tua untuk hari Jumat. Nomor 5, setiap hari Senin, Selasa, Jumat, siswa wajib memakai sepatu warna polos hitam. Jadi polos artinya talinya pun berwarna hitam ya, jika sepatu tersebut mengenakan tali. Yang keenam,
setiap siswa wajib memakai kaos kaki warna putih untuk hari Senin sampai dengan Kamis, dan hari Jumat mengenakan kaos kaki warna hitam, ya, dan usahakan yang tinggi, minimal 10 cm lah, ya, dari mata kaki. Kemudian yang ketujuh, memakai ikat pinggang warna hitam polos dengan kepala sabuk tidak berlebihan. Ya, kadang-kadang ada yang menggunakan kepala sabuknya itu yang gede gitu kan, logo apa, slang atau sebagainya gitu. Yang gunakan yang standar ya. Yang kedelapan, setiap siswa tidak dibenarkan bersolek secara berlebihan. Ini terutama untuk kaum perempuan ya, berdandanlah sewajarnya ya. Yang laki-laki juga jangan kalian kemudian berdandan berlebihan ya, apalagi untuk laki-laki menggunakan apa namanya, istilahnya asedo atau celak gitu ya, nggak perlu ya. Dan untuk perempuan juga tidak perlu menggunakan lipstik yang berwarna terang ya. Dandan sewajarnya saja agar tidak kelihatan pucat. Berikutnya yang ke-9, setiap siswa memakai perhiasan atau aksesoris yang sesuai ya. Usahakan menggunakan aksesoris sewajarnya saja. Jika ingin ke sekolah ya gunakan saja cincin gitu kan, tidak perlu memakai apa namanya liontin yang sampai dikeluarkan dari hijab atau sangat mencolok seperti itu ya. Berikutnya yang ke-10, setiap siswa tidak diperbolehkan bertato, mengecat kuku dan mengecat rambut. Ini baik laki-laki maupun perempuan, usahakan memang warna, jika warna rambutnya memang warnanya coklat, memang dari kalbunya seperti itu ya. Jangan warna-warna yang sengaja dicat. Ini untuk perempuan yang tidak berkerudung nantinya itu pun tidak diperkenankan ya. Kemudian yang ke-11, setiap siswa wajib mengatur rambut dan kuku serta rapi dan pantas. Ketentuan rambut siswa laki-laki bagian atas maksimal 4 cm, samping kiri dan samping kanan 2 cm, tidak menyentuh telinga, dan bagian belakang 3 cm tidak menyentuh kerah baju ya. Yang ke-12, ketentuan seragam, yaitu putra celana berbahan sesuai ketentuan sekolah. Lebar ini antara 20 sampai 25 cm ya. Paling tidak dari lubang celana itu lutut bisa masuk ya. Jangan di model-model seperti pensil dan apa tidak jubah seperti itu. Kemudian putri panjang rok di bawah lutut 5 sampai 10 cm. Siswa putra atau putri dilarang mengenakan celana atau rok di bawah pinggang ya. Berikutnya poin ke-8, hubungan sosial. Yang pertama, setiap siswa wajib hormat dan berlaku sopan terhadap guru dan seluruh staf sekolah, baik sikap, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua, setiap siswa wajib saling menghormati dan menghargai teman sekolah dan pelajar sekolah lain. Yang ketiga, setiap siswa tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan persengketaan antar pelajar, mencemarkan nama baik sendiri, orang lain, keluarga, maupun sekolah. Yang keempat, setiap siswa tidak dibenarkan terlibat langsung atau tidak langsung dalam perkelahian atau mendahului ataupun didahului. Biasanya ini timbul karena media sosial juga ini untuk saat ini ya. Sering sekali tersinggung karena statusnya si A ngata-ngatain enggak kepada si B atau sebaliknya, kemudian timbul konflik, dan ini jangan sampai hal ini terjadi kepada Anda semuanya. Baik, di poin 8 ya, hubungan sosial ada 4 poin. Berikutnya di nomor 9 ada tindakan kriminal dan asusila. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, siswa dilarang mencuri atau mengambil barang yang bukan haknya. Yang kedua, siswa dilarang membawa alat atau melakukan perjudian di lingkungan sekolah. Yang ketiga, siswa dilarang membawa benda yang dapat membahayakan keselamatan jiwa. Ya, senjata tajam tadi ya, termasuk contohnya mungkin senjata api juga.
Yang keempat, siswa dilarang hamil, menghamili, atau telah menikah secara syir atau secara resmi negara saat masih berstatus sebagai siswa aktif. Yang kelima, dihukum secara vonis menurut pengadilan. Kemudian yang terakhir, ini sanksi-sanksi. Yang ke-10 itu ada 3. Setiap siswa yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi. Yang kedua, bentuk dan jenis sanksi diberikan sesuai dengan nilai atau kredit poin yang diperoleh siswa. Pedoman, yang ketiga, pedoman nilai atau kredit poin pelanggaran tata tertib dan solusi penanganannya diatur dalam lampiran. Nanti akan saya ini ya digambar. Nah, saya tanyakan di gambar tentang sanksi-sanksi siswa yang melanggar tata tertib. Ya, jadi kalian itu diberi kesempatan dari angka 0 sampai 100. Ya, kalian bisa lihat di gambar. Ya, untuk cara penanganannya, penilaian taraf kualifikasi untuk penilaian di rapot. Ya, apabila kalian sama sekali tidak pernah mendapatkan poin, itu sampai 40 itu akan dikatakan penilaiannya di rapot baik, ya. Kemudian 41 sampai 70 itu cukup, dan kurang 71 sampai 99 atau 100, ya. Ketentuan penanganan yang pertama, apabila siswa telah mencapai poin 1 sampai 10, penanganan dilakukan oleh wali kelas, ya. Jadi wali kelas itu ibarat ibu atau ayah kalian, ya, yang ada di sekolahan. Yang kedua, apabila nilai poin mencapai 25, penanganan dilakukan oleh wali kelas bersama dengan BK. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila nilai poin mencapai 35, penanganan dilakukan oleh wali kelas bersama BK dan wakil kepala sekolah urusan kesiswaan atau WKS 2, diberi peringatan lisan dan pemberitahuan orang tua siswa. Yang keempat, apabila nilai poin mencapai 41 sampai 55, siswa mendapat peringatan secara tertulis dan diberi sanksi oleh WKS 2, ya, dan pemanggilan orang tua, dan bimbingan terus dilakukan oleh wali. Yang kelima, apabila nilai poin mencapai 65, siswa mendapat peringatan. Yang kedua, diberi sanksi kedua oleh KKS 2, kemudian orang tua dipanggil, ya, dan pembimbingan dilakukan oleh wali kelas, BK, dan orang tua secara berkala. Berikutnya, apabila nilai poin mencapai 75 sampai 99, WKS 2 memberikan sanksi yang keempat, dan bimbingan secara intensif dilakukan oleh wali kelas, BK, dan orang tua. Yang terakhir, apabila nilai poin mencapai 100 atau lebih, maka siswa dikembalikan lagi kepada orang tua atau wali oleh kepala sekolah dan dipersilakan untuk mengajukan permohonan pindah sekolah. Tapi tenang saja, ya. Karena apa? Karena kalian di sini, saya yakin Anda semua sudah siap untuk segala sanksi, dan kami pun guru PK siap untuk mendampingi kalian. Jadi jangan sungkan-sungkan kepada Anda semuanya ketika mendapatkan sebuah kebingungan atau permasalahan apapun itu, tentang pribadi, tentang sosial, tentang belajarnya, atau tentang pandangan masa depannya, ya, karirnya, itu kalian bisa berkonsultasi. Anda bisa berkonsultasi dengan guru PK atau wali kelas. Ya, jadi hubungi saja wali kelas atau guru PK-nya, maka istilahnya ingin konsultasi curhat seperti itu, ya. Baik, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, sedikit informasi untuk masalah pembina kegiatan ekstrakurikuler, ya. Saya sampaikan untuk perkenalan saja. Untuk pramuka ada Pak Setiadi SPD MPD, ada Bu Sumiati SPD, ada Pak Hendro Eskom, dan Bu Resni Novelalita Eskom.
Kemudian di Ekstra PMR pembimbingnya ada Pak Rino Ajianto Eskom. Yang ketiga di Pecinta Alam atau Manasaka ada Pak Zain Nurrahman Eskom. Yang keempat ada Pencak Silat yang dibimbing atau diampu oleh Pak Slamet Pamuji Eskom. Kemudian di Ekstra Sepak Bola ada pembimbing Pak Hendi Mustafa SPD. Di paduan suara atau musik di seni budaya ini ada Pak Rahmat Harjono SPD. Kemudian di Paskibra di TNI atau Polri ada Pak Setiadi SPD MPD. Di Irma ya, Ikatan Remaja Masjid ini ada Bu Ari Wahyu Pangesti SPDI. Di Ekstra Futsal ada pembimbingnya Hilmi Abu Najah, yaitu saya sendiri ya. Kemudian sinema fotografi Bu Afiatur Rohmah Eskom, dan yang terakhir di Sakatron atau elektronika ini ada Pak Miftah Iskandar SPD. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sangat mengharapkan sekali kita cepat bertemu ya, tatap muka. Kita selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Salam sukses untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Bertemu lagi dengan saya, nama Pak Setiadi, Guru SMK Negeri 1 Karanganyar. Tentu saja anak-anakku pada hari ini segar, sehat, dan tetap semangat. Harus pakai masker karena COVID-19. Dengan peraturan-peraturan pemerintah kita harus patuh dan taat. Anak-anakku semua, pada kali ini saya akan memberikan suatu motivasi di dalam pembelajaran, yaitu motivasi agar anak-anakku semua tetap semangat, tetap mampu bisa kerjasama dengan teman yang satu dengan teman yang lain. Lalu apa temanya? Tema di sini adalah bagaimana marah yang cerdas. Marah cerdas, marah yang cerdas. Masih banyak muncul pertanyaan, loh kok marah cerdas? Kok marah harus cerdas? Marah kan jelek, marah kan tidak baik. Memang betul anak-anakku semua. Yang namanya marah itu adalah tidak baik. Namun akan saya jelaskan dari marah yang cerdas itu. Anak-anakku semua, bahwa setiap individu yang lahir di dunia ini itu diberi rasa kecewa, diberi rasa sedih, diberi rasa gembira, diberi rasa senang, dan bahkan diberi rasa marah. Nah, anak-anakku semua, bahwa semua yang tadi saya sebutkan itu adalah merupakan suatu anugerah dari Allah yang Maha Kuasa yang harus dikelola dengan baik dan benar, termasuk rasa marah itu. Memang muncul banyak sekali marah itu kan jelek, memang betul. Tapi jika marah itu tidak dikelola dengan baik, itu memang jelek sekali. Marah sampai waduh bla 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 bla, nggak bisa seperti itu. Nah, mari kita cermati bahwa marah itu merupakan suatu sikap perilaku yang tidak baik. Sekali lagi, jika marah itu tidak dikelola dengan baik, hasilnya pun tidak akan baik. Mungkin teman-teman menjauh, teman-teman sepermainan bisa menjauh, teman-teman yang ada di dalam institusi pekerjaan juga bisa menjauh, atau mungkin mendekat, mungkin hanya sebatas pekerjaan, mungkin hanya sebatas pekerja dan sebagainya.
Maka marilah anak-anakku semua, belum ada kata-kata istilah tertinggal itu tidak. Tapi mari kita berlatih. Lalu bagaimana cara marah yang cerdas? Bagaimana? Nah, satu ini perlu diketahui oleh anak-anakku semua. Yang pertama, jangan sombong. Yang pertama itu jangan sombong. Dengan tidak sombong itu berarti anak-anakku semua bisa menghargai, menghormati apa yang ada pada orang lain. Hasil pekerjaan daripada orang lain itu dihargai oleh anak-anakku semua. Tidak boleh wah ini pekerjaan jelek dan sebagainya, itu tidak boleh. Intinya jangan merasa hebat. Nah, hanya orang sombong saja yang bisa marah liar, marah yang menggunakan kata-kata yang mungkin tidak enak didengar itu. Orang yang sombong itu bisa marah. Orang, wah kamu seperti ini saja nggak bisa mengerjakan. Nah, mengapa orang sombong itu merasa dirinya yang hebat? Jadi tolong anak-anakku semua ya, jangan merasa dirinya yang hebat, biasa-biasa saja, agar banyak teman, agar punya sahabat, agar didekati oleh teman-teman semua. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah jangan sombong. Yang kedua itu mampu menghargai, menghormati diri sendiri. Sekali lagi, yang kedua adalah mampu menghargai, menghormati diri sendiri. Coba, bila marah yang begitu liarnya, kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang gak enak didengar. Bahkan mungkin kata-kata yang berada di kebun binatang keluar semua. Misalnya, wah kamu seperti bla 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 bla, wah itu gak enak didengar. Nah, dengan orang yang marahnya liar itu berarti orang itu belum mampu menghargai dan menghormati diri sendiri. Apa Pak hubungannya antara marah yang cerdas ke mampu menghargai dan menghormati diri sendiri? Ya, misalkan saya seorang guru, kemudian boleh nggak guru marah dengan murid? Boleh dan sah. Tapi marah yang bagaimana bolehnya? Yaitu tadi marah yang cerdas. Misalkan tadi saya katakan bahwa saya guru, saya tidak mampu menghargai dan menghormati pada diri sendiri. Maka seandainya saya memberi tugas kepada peserta didik, kepada kamu sekalian, kemudian pekerjaan itu saya koreksi satu persatu, ternyata ada salah satu pekerjaan yang mungkin tidak baik atau mungkin tidak sempurna cara menjawabnya. Lalu anak itu saya panggil, kemudian anak itu saya marahi, begitu hebatnya, begitu liarnya Pak Adi memarahi anak itu yang tidak bisa menjawab soal maksudnya. Nah, berarti itu saya tidak mampu menghargai dan menghormati diri sendiri. Nanti di belakang masih ada omongan, Pak Adi guru masa marahnya begitu, Pak itu marahnya waduh pokoknya gak enak didengar. Maka anak-anakku semua misalkan marah, ya harus mampu menghargai dan menghormati diri sendiri. Misalnya begini, yang tadi itu ya, misalkan ada anak yang tidak bisa mengerjakan, kemudian jebret itu kan gak enak didengar. Nah, kebalikannya, kalau saya seorang guru kemudian memberi tugas kepada anak-anak, dan anak-anak itu ada salah satu
anak yang tidak mampu mengerjakan atau mungkin mengerjakan asal-asalan, kemudian anak itu dipanggil, Mas atau Mbak, pekerjaan ini saya yakin kamu pasti bisa. Hanya mungkin karena kamu banyak pikiran, kemudian kamu mungkin terlalu lelah, maka pekerjaannya, jawabannya sudah benar, tapi masih kurang lengkap. Maka coba Mas, coba Mbak dilengkapi. Nah, sebetulnya saya nih marah, tapi marahnya ya marah yang enak-enak saja nih, marah yang cerdas nih. Gitu. Jadi anak itu yang dipanggil akan lebih menghargai dan menghormati saya sebagai guru. Ketimbang tadi marah cuprut, maka anak itu di hati sakit hati, kemudian kecewa, malu, dan entah berapa persentase di sini ada rasa dendam. Maka hilangkan dendam. Dengan menghilangkan dendam berarti Anda bisa marah cerdas. Kemudian yang ketiga, mampu menghargai, menghormati pada orang lain, yaitu tadi ya, dengan ada ketidaksempurnaan, kemudian Pak Guru atau mungkin yang lain yang memberi tugas atau pimpinan atau mungkin orang yang lebih tua bilangnya, sebetulnya Anda adalah anak potensial, sebetulnya ibu adalah baiknya bukan main, sebetulnya Anda mampu menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin karena Anda penuh dengan masalah, penuh dengan pemikiran, penuh dengan pekerjaan, maka hasilnya ini udah bagus hasilnya, tapi masih kurang baik, maka tolong diperbaiki lagi. Nah, orang itu akan semangat dan tetap menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Itu berarti mampu menghargai dan menghormati orang lain. Nah, jika ada orang yang seperti itu, hebatnya bukan main. Kemudian yang keempat adalah apabila marah, itu harus berpikiran, harus memikirkan akibatnya. Saya marah 3 menit kepada anak didik yang bernama A. Nah, 3 menit saja, maka efeknya adalah begitu lama sembuhnya dan bahkan anak itu selalu ingat. Jadi kalau mau marah, berpikiran dulu akibatnya. Kalau saya marah seperti ini, mungkin orang yang dimarahi akan begini. Jadi silakan anak-anakku semua, marilah kita mencoba belajar bagaimana caranya marah yang cerdas, agar tidak terjadi sesuatu penyesalan di hari nanti. Kemudian yang kelima adalah bagaimana menyusun kata-kata yang enak didengar gitu ya. Gak boleh langsung nama kebun binatang keluar semua, gak boleh. Apapun bentuknya, apapun situasinya itu gak boleh. Silakanlah kita mencoba belajar yang terbaik. Misalkan pekerjaan itu oke lah secara fisik salah, tapi jangan ngomong salah, ini salah, ini begini, harusnya begini. Nggak boleh. Mas, Mbak, ini nggak salah sih, tapi masih kurang sempurna, silakan disempurnakan. Mas, Mbak, ini nggak salah, hanya kurang lengkap saja, tolong dilengkapi. Nanti kalau sudah dilengkapi baru diberikan kepada saya lagi. Itu hebat. Maka marilah anak-anakku semua belajar dan belajar. Nggak ada salahnya orang itu belajar. Saya yakin kamu semua itu pasti bisa. Jangan sampai orang lain itu sakit hati. Jangan sampai orang lain itu dendam pada kalian. Marilah kita perbanyak teman,
perbanyak persahabatan, dan diperbanyak kekeluargaan. Itu Anda akan menjadi hebat. Sekali lagi, mari kita berlatih, belajar bagaimana cara mengendalikan emosi agar tidak terjadi marah yang liar. Dengan mampu mengendalikan emosi, berarti anak-anakku semua akan bisa mengaplikasikan bagaimana marah yang cerdas. Begitu saja dari saya. Anda sukses, Anda yang terbaik, dan Anda semuanya di sini adalah anak-anak yang cerdas. Sekian saja. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Negeri 1 Karanganyar. Yang saya banggakan, anak-anakku sekalian, peserta didik baru SMK Negeri 1 Karanganyar. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Ilahi, dan tidak lupa kita harus berdoa, bersyukur apa yang telah kita nikmati pada hari ini. Anak-anakku semua, bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Karanganyar yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 telah selesai dilaksanakan dengan baik dan lancar. Semua itu karena ada kerjasama dari tim panitia MPLS dan didukung semua stakeholder yang ada di SMK Negeri 1 Karanganyar. Anak-anakku semua, bahwa setelah diterima di SMK Negeri 1 Karanganyar, situasi dan kondisi berbeda dengan pada waktu anak-anakku masih berada di tingkat SMP atau MTS. Dengan situasi dan kondisi yang baru, mari kita harus mampu beradaptasi di sekolahan yang baru. Karena dengan cepat beradaptasi, maka anak-anakku semua akan lebih nyaman di dalam menerima pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Anak-anakku semua perlu diketahui bahwa di dalam pembelajaran di SMK, khususnya di SMK Negeri 1 Karanganyar, bahwa tidak semata-mata anak-anakku semua harus mencapai nilai akademik yang baik, namun Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Karanganyar akan membentuk bagaimana kepribadian, bagaimana jiwa, bagaimana karakter akan diubah menjadi karakter yang baik. Syukur yang diharapkan oleh Bapak Ibu Guru di SMK Negeri 1 Karanganyar, nilai akademiknya baik dan bahkan karakternya pun menjadi baik. Itu yang diharapkan semua Bapak Ibu Guru yang ada di SMK Negeri 1 Karanganyar. Kemudian anak-anakku semua, bahwa situasi dan kondisi sekarang ini masih ada penyebaran pandemik COVID-19. Untuk itu, kepada anak-anakku semua, mari kita patuhi aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang berasal dari pemerintah, yaitu anak-anakku semua jangan lupa harus cuci tangan pakai sabun, memakai masker, kemudian jaga jarak,
jangan selalu berkerumun, dan bahkan jangan selalu membuat mobilisasi massa yang begitu besar. Kelima yang tadi saya sampaikan, mohon dipatuhi dan ditaati agar kita semua itu jauh dari pandemi COVID-19 dan bahkan secara umum bangsa dan negara Indonesia terhindar dari COVID-19. Kemudian yang berikutnya anak-anakku semua, bahwa kita kembali ke MPLS. MPLS sudah selesai karena Bapak Kepala Sekolah pada hari ini, hari Rabu ini, ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, maka penutupannya diwakili oleh saya, nama Pak Setiadi, guru yang menjadi tugas tambahannya adalah PLTK Subak TU. Kemudian salam dari Bapak Kepala Sekolah kepada anak-anakku semua, dan untuk orang tua kalian, salam dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja anak-anakku semua. MPLS sudah berakhir dan dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, kami sebagai wakil dari sekolah untuk menutup kegiatan MPLS ini pada tahun ajaran 2021-2022, kita tutup secara resmi dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama anak-anakku sekalian. Tidak terasa MPLS sudah selesai dari hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Kalian sudah mengikuti kegiatan MPLS dengan baik. Kalian sudah mengenal Bapak Ibu Guru, sudah mengenal lingkungan sekolah, sudah mengenal tata tertib dan peraturan yang ada di SMK Negeri 1 Karanganyar. Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap menjadi peserta didik yang baik, peserta didik yang sopan, peserta didik yang beretika, dan peserta didik yang dapat menghormati Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, dan semoga corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka dalam pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.